Iya, sebenarnya kalau saya punya materi kan tentang kita mau rencana tindak lanjut renja-renja yang sudah katakan. Strategi sudah dibuatkan renjanya, peningkatan layanan sudah ada renja, pelibatan masyarakat sudah ada, advokasi, publikasi, oke. Saya yakin renja-renjanya sudah bagus, sekarang tinggal komitmen. Iya, rata-rata untuk tahun depan ya. Oke. Tapi saya tidak ada yang pengadaan buku. Oh ada, sengaja. Iya, tidak ada yang pengadaan komputer. Tidak ada yang, maksudnya ada sebenarnya, tapi saya sengaja single ya. Jadi Bapak Ibu, dampak pelayanan ini silakan kakak-kakak yang mau melaksanakan ibadah sholat Jumat silakan tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi silakan kita ulas balik saja, kita cerita-cerita saja ya berkaitan dengan dampak rencana untuk program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Mari kita lihat sama-sama. Dasar perencanaan kerja di perpustakaan, kemudian mengenal komponen utama dalam rencana kerja perpustakaan, mampu menyusun rencana kerja tahunan. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan peserta dalam mengembangkan indikator hasil dan capaian kinerja. Yang kelima, menumbuhkan sikap reflektif dan proaktif peserta dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkomunikasikan program perpustakaan kepada pemangku kepentingan. Kalau di kabupaten siapa pemangku kepentingan? Kepala dinas, oke. Siapa lagi? Bupati, siapa lagi? DPR, ya, dan dorang-dorang semua yang punya kapasitas untuk menentukan keberlanjutan daripada sebuah program kerja. Itu kita bilang pemangku kepentingan. Nah, kita lanjut kakak. Kita simak video ini untuk bisa merefleksikan apa yang nanti ke depan kita dapat untuk menyusun program kerja. Kalian tahu nggak sih kalau sekarang perpustakaan Sukabumi punya program khusus terkait pelayanan perpustakaan di malam hari loh. Program khusus ini adalah Perpus Erman. Ya Bu Guri. Nah, Bu Guri akan melaksanakan sebuah waktu yang mana jam perpustakaan buka pukul 9 pagi sampai
siang-siang jatuh di parit. Pulangnya di mana ini? Yuk kita ngabuburit. Ke perpustakaan Kota Sukabumi. Ya, jadi itu tadi video tentang program kerja unggulan di perpustakaan. Nah, mereka punya program kerja yang diunggulkan, otomatis pasti ada tahapan perencanaan di awal untuk program itu bisa dilaksanakan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana kerja? Harus ada partisipatif, kemudian berbasis kebutuhan, ada inklusi dan responsif gender, kemudian transparan serta akuntabel, dan berorientasi pada dampak berbasis kolaborasi. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika menyusun program atau rencana kerja di perpustakaan. Nanti uraiannya Bapak bisa baca sendiri. Oke. Nah, tahapan penyusunan rencana kerja dimulai dari identifikasi kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ini harapannya jangan sampai kita membuat kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Nah, supaya itu bisa berjalan baik, tentu kita harus melihat, karena ini akan menjadi dampak. Kalau kita bikin bukan kebutuhan, tidak akan ada dampak yang bisa kita lihat. Sehingga identifikasi kondisi dan kebutuhan masyarakat ini perlu dilakukan. Bagaimana cara melakukannya? Tentu melalui survei, bisa dari cerita ke cerita, kakak bisa langsung turun sama-sama dengan masyarakat untuk melihat itu. Selanjutnya, merumuskan tujuan dan sasaran. Kegiatan ini siapa, apa yang nanti mau dicapai, sasarannya siapa. Nah, dengan memperhatikan yang tadi di file sebelumnya. Selanjutnya kita menyusun strategi dan program kegiatan. Program TPBIS punya strategi 3. Nah, kita punya program unggulan, kita buatkan strateginya juga. Caranya nanti bagaimana melakukannya, itu sudah harus dibuatkan strateginya. Kemudian buat program kegiatan. Selanjutnya penjadwalan dan pembagian tugas. Kita tidak bisa kerja sendiri, harus terlibat. Jejaring kemitraan harus ada di dalam sehingga kegiatan itu bisa berjalan. Tentunya berjalan sesuai jadwal yang kita buat. Terus dikerjakan di kapan nih? Dari Januari sampai Desember mau kerjanya kapan? Selanjutnya penempatan indikator keberhasilan. Berapa banyak target yang mau dicapai? Di situ harus ada juga harus kumulatif, jadi menghitung jumlah angka yang mau ditargetkan. Misalnya orang berarti 40 orang, capaiannya berarti ada 40 orang yang menerima dampak daripada program atau kegiatan yang kita buat. Selanjutnya menyusun rencana tindak lanjut atau program kerjanya. Seperti itu kurang lebih tahap-tahapannya. Sampai sini ada yang mau tanya terkait dengan tahapan penyusunan rencana kerja. Kemarin sudah praktek ya, di peningkatan layanan informasi sudah praktek cara menyusun rencanya. Kemudian penglibatan masyarakat juga sudah, advokasi juga sudah. Oke, kalau begitu siapa yang mau mewakili kegiatan peningkatan layanan informasi? Mau tampilkan rencanya, kita lihat sama-sama. Ada yang mau menyampaikan rencanya untuk kita lihat dan kita lihat sama-sama. Kalau tidak next kita. Oke, lanjut. Nah, ini karena tidak mau, jadi saya langsung tunjuk Pegunungan Arfak, mohon izin. Ya, Pegunungan Arfak punya rencana kerja peningkatan layanan perpustakaan. Sudah ada ya. Ini saya hanya kasih pindah saja untuk kita lihat sama-sama. Kegiatannya penataan ruang perpustakaan, betul ya? Waktunya rencana 15 Januari 2026. Oke, penanggung jawabnya pengelola perpustakaan. Sumber pendananya pakai dana dari anggaran DPA, oke, dari dana APBD ada, oke. Kemudian sumber daya yang sudah dimiliki oleh perpustakaan sudah punya rak buku. Selanjutnya yang belum dimiliki, sumber daya yang belum dimiliki, buku-buku itu belum ditata dengan baik ya. Oke, baik. Berarti penataan buku bisa, oke. Tidak butuh tenaga di situ untuk pengelola. Tapi sudah ada kapasitas kemampuan untuk mengelola koleksi, sudah bisa. Oke, berarti seharusnya sumber daya yang dimiliki sudah punya apa tenaga pengelola perpustakaan kita pustakawan. Gedung yang dimiliki. Kalau
sudah pasti kalau mau menata ruangan sudah bisa terpilih. Nah, itu yang sudah dimiliki itu gedung. Kemudian ada buku sudah betul, harus tambah buku, kan? Nah, berarti sumber daya yang dimiliki mungkin tenaga pengelola. Iya Pak, karena tidak kita menata ruangan perpustakaan atau mungkin desain ruangan perpustakaan. Mungkin butuh desainer di situ untuk membantu menata ruangan seperti apa atau mobilir. Itu kan mungkin belum punya yang enggak pakai. Lanjut, pengadaan komputer. Tanggal 25 Februari 2026 pengelola perpustakaan, kemudian pakai anggaran APBD, buku penunjang komputer. Kemudian yang belum dimiliki komputer. Sebentar, sumber daya yang dimiliki harusnya perpustakaan lagi di situ. Gedung perpustakaan, iya, ruangan komputer atau lab komputer apa sudah punya meja, sudah punya kursi, tapi belum punya, karena dibutuhkan komputer. Oke, nanti perbaiki ya, karena nanti perbaiki. Kemudian yang berikut pengadaan buku di bulan Maret tanggal 26, penanggung jawab masih pengelola perpustakaan, sumber pendanaannya masih pakai dana APBD, sumber daya yang dimiliki buku 200 eksemplar. Sumber daya yang belum dimiliki buku bacaan, buku ilmu pengetahuan. Oh, dari 200 eksemplar ini belum ada buku-buku yang oke, jadi membutuhkan buku tambahan lagi setiap. Berarti kegiatannya pengembangan koleksi ya, mungkin bisa begitu ya. Tidak apa-apa, rasanya nanti tinggal dibuat bisa dipahami oleh. Ini kan tujuan Renja kita nanti untuk pemangku kepentingan lihat, sehingga mereka lebih paham dengan redaksi yang cukup jelas. Jangan sampai tidak terlalu jelas di situ, harus bisa menjelaskan dengan baik. Oke, kurang lebih seperti itu untuk peningkatan layanan perpustakaan Pegunungan Arfak. Next, slide berikutnya ini untuk Teluk Bondama. Beda-beda tipis kakak-kakak. Semua mau penataan ruangan perpustakaan. Kalau nama dia untuk ruang baca anak, ya sudah ada ruang baca anak dengan ukuran 8x3, butuh cat, ya, thinner sama kelas. Mau kasih percantik lagi, ya oke, bagus. Kemudian pengecatan rak buku. Oh, buku rak buku juga mau dicat juga, selain ruangan raknya juga mau dicat. Iya, oke, berarti ini swakelo ya, tenaga sendiri yang oke, bisa anggarannya 2 juta. Itu anggaran 2 juta itu dapat dari mana? Oh, begitu. Oh, siap. Bisa juga lewat advokasi juga. Kalau memang advokasinya ke siapa? Kayak ke kepala dinas dong. Ya, atau ke kepala bidangnya. Kayaknya kita punya ruang baca anak atau itu belum sudah kumuh, kita renov sedikit. Nah, anggaran bisa minta ke kepala bidang atau minta langsung ke kepala dinas. Itu bisa. Itu advokasi internal. Oke, yang dibutuhkan itu perlengkapan untuk renov ruangan. Oke, bagus sih. Lanjut. Nah, ini Teluk Pintu nih, pengembangan sistem layanan digital e-book untuk memfasilitasi pembelajaran dan penelitian. Oke, waktunya Januari sampai dengan April, penanggung jawabnya bidang perpustakaan, sumber pendanaannya BPA perubahan, nanti nilainya bisa kasih masuk. Kan ini mau diadvokasi, harus ada nilai yang jelas. Oke, nah, sumber daya yang sudah dimiliki ini saya ambil copy paste dari kakak udah punya buku materi. Oke, PIC, printer, oke, dokumen. Berarti sumber daya yang belum dimiliki sengaja kasih titik-titik. Tenaga IT. Nah, berarti nanti di situ tenaga IT. Oke, atau konsultan.
Oke, berarti outputnya ini perpustakaan elektronik ya, perpustakaan digital. Oh, seperti iPus Papua Barat, iPusnas, seperti itu. Oke, berarti betul tenaga IT atau konsultan untuk iPus itu, library-nya. Oke. Tapi juga di dalam ada kemas sosialisasi untuk pemanfaatan perpustakaan digitalnya. Oke, sekarang sudah ada perpustakaan digital. Oke, berarti ini kakak dulu sumber daya pemateri, isi, filter, atau anggota mau mensosialisasi ibu ke perguruan tinggi. Oke, berarti yang belum dimiliki nanti kasih masuknya apa? Karena di sana yang sumber daya yang dimiliki sudah ada pemateri kan. Berarti bukan tenaga IT lagi yang dimiliki karena sudah ada pemateri. Oke, berarti semacam tempat pelaksanaan kegiatan gitu. Karena kalau itu sudah masuk ke pelibatan masyarakat kakak, kalau kegiatan sosialisasi, peningkatan layanan itu sarana prasarana yang ada di perpustakaan kita yang mau ditingkatkan. Jadi kalau ini jatuhnya mungkin kakak butuhkan itu konsultan untuk program untuk pengembangan program layanan ini, e-booknya seperti itu. Nanti kalau untuk sosialisasi ke pihak kampus itu kegiatan pelibatan masyarakat. Oke? Oke, sip, baik. Lanjut. Peningkatan layanan perpustakaan untuk Kabupaten Kaimana. Ini semua perpustakaan kabupaten ya, daerah punya. Penataan ruang perpustakaan. Oke, tanggal waktunya 25 Januari, penanggung jawab pengelola sumber dananya APBD 9 juta, APBD 2026 ya, berarti ini masih perencanaan ya. Oke, sumber daya yang dimiliki sudah ada ruangan dengan ukuran 7x6, ada meja, kursi, dan cat. Nah, kakak Joko, sumber daya yang belum dimiliki nih, mau siapa? Kalau penataan ruangan berarti kakak butuh apa? Saya lihat di rejanya belum diisi, di sana masih titik-titik pesan. Mobiler, tapi sudah ada meja, kursi, dan cat. Apa yang mau kakak tambahkan di sumber daya yang belum dimiliki? Oke, berarti narator itu ya, yang bisa gambar-gambar kreator animasi itu, gambar-gambar animasi untuk memperkaya informasi melalui gambar. Oke, berarti kakak butuh di situ tenaga ahli atau juru gambar. Iya, oke, bisa. Kemudian begitu penambahan buku. Saat ini kakak punya ruangan, punya meja, punya kursi, punya buku juga, tapi hanya 200 eksemplar. Iya ya, perpustakaan Kabupaten Kaimana hanya punya 200 eksemplar. Oh itu 2000. Normal ya. Oke, nanti tambah betul. Nah, berarti yang belum dimiliki buku lagi, buku digital atau buku fisik, buku cetak. Oh, mau tambah rak untuk menampung 2000 buku yang belum tersimpan di dalam rak. Oke, berarti nanti itu penambahan rak. Berarti sumber daya yang dimiliki rak. Oke, yang belum dimiliki rak untuk 2000 koleksi ini. Siap. Selanjutnya internet Starlink atau peningkatan layanan internet. Waktunya 10 Maret. Penanggung jawabnya pengelola, sumber dananya 50 juta, sumber daya yang belum dimiliki, kapasitas yang terbatas ya. Sudah punya tapi dengan kapasitas terbatas. Ya, nanti kakak isi di situ berapa PBS saat ini yang butuh penambahan 300 PBS lagi. Jadi sebelum 300 itu berapa? Apakah 1.500 kan nanti diisi. Oke, seperti itu paham ya. Karena ini untuk peningkatan layanan, belum pindah ke yang pelibatan masyarakat. Penambahan rak. Ya seperti yang dibagi, kalau bisa saran saya pengelolaan bahan pustaka seperti yang dibagi kesempatan tersedia. Siapa
Kakak-kakak peningkatan layanan perpustakaan ini kenapa tidak ada yang kasih masuk itu seperti yang kakak Akmal sampaikan. Peningkatan kapasitas tenaga, dia bukan pelibatan masyarakat kan, karena itu internal kita, ya kan? Oke, kesimpulannya kakak-kakak sudah cukup paham, mungkin sedikit koreksi saja, redaksinya harus diperjelas untuk nama kegiatannya, waktunya juga kalau bisa diurut. Ingat kita harus kontinu, disiplin, jadi harus bikin Januari, Februari, Maret. Minimal di Januari harus ada 10 kegiatan. Jadi peningkatan layanan harus bisa bikin yang nantinya ke depan bisa menerjemahkan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dengan harapan adanya layanan yang ditingkatkan, kegiatan pelibatan masyarakatnya bisa dilaksanakan di sana dengan pemanfaatan layanan yang tersedia. Paham ya? Ini kita mau berusaha untuk perpustakaan layak untuk kita sampaikan untuk masyarakat manfaatkan. Ini duluan. Siapkan tuh punya perpustakaan dulu, baru kita bisa panggil mobilisasi masyarakat datang untuk memanfaatkan itu. Jangan sampai masyarakat mau butuh internet, kita punya kapasitas internet terbatas. Kakak coba bikin peningkatan layanan internetnya, banyak MPBS-nya. Paham ya? Nah, karena buku yang terbaru, buku ada tapi belum tidak ditata rapi, butuh waktu untuk menata rapi supaya masyarakat datang mau akses gampang. Tidak mungkin kan masyarakat bongkar dari karton cari-cari, tidak mungkin kan lihat-lihat di dalam di bawah lantai kan tidak mungkin. Ditata dengan rapi supaya masyarakat datang bisa akses gampang. Itu maksudnya. Ruangan anak harus layak, cerah, ceria supaya anak-anak senang berlama-lama di sana untuk melakukan kegiatan aktivitas peningkatan literasi atau membaca. Sampai sini ya pahamnya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ke pelibatan masyarakat. Ini teluk pintu nih. Mahasiswa dan desa kekurangan literasi. Tingkat literasi masyarakat yang rendah. Mahasiswa dan dosen kekurangan literasi. Kegiatannya sosialisasi ibu. Kakak, masalahnya di situ mahasiswa dan dosen kekurangan literasi, masih belum kena literatur. Oke, di situ kekurangan literatur, kemudian membutuhkan kegiatan sosialisasi ibu untuk menjawab kebutuhan literatur. Sasarannya mahasiswa dan dosen. Waktunya Januari sampai dengan April, tempatnya ruang perpustakaan. Berarti kegiatannya nanti di perpustakaan kampus atau? Oke, kalau di luar berarti nanti ada advokasi untuk minta penyediaan ruangan. Oke, bisa. Kalau memang mau di luar berarti nanti dilakukan advokasi untuk pinjam pakai gedung. Oke, biaya dan sumber pembiayaannya bisa dimasukkan nanti dari dinas. Oke, bisa nanti dimasukkan sumber pendanaannya dan besaran nilainya. Karena ini kan ini jadi rekomendasi yang nanti disampaikan ke pimpinan untuk mengambil kebijakan untuk dipenuhi ke rencana ini. Kemudian penanggung jawabnya pengelola perpustakaannya, sumber daya yang dimiliki perpustakaan, tentunya ibu tadi ya. Ya kan, di situ yang belum dimiliki gedung pertemuan yang layak tentunya ya. Ya, nanti dimasukkan di situ karena itu rencananya kegiatan pelibatan masyarakat tapi belum punya ruang pertemuan yang mumpuni untuk menampung mahasiswa dan dosen untuk kegiatan sosialisasi ibu. Oke? Seperti itu ya. Ya, saya coba lihat yang berikutnya lagi. Ini sudah terlalu kecil ya. Ya, kakak pada prinsipnya saya yakin kakak sudah bikin kegiatan pelibatan masyarakat dan sudah bisa paham. Kita pindah ke lokasi. Sengaja. Iya, Kabupaten Manokwari sengaja. Karena Kabupaten Manokwari ini sudah jadi contoh. Ya, sudah jadi contoh untuk kita. Jadi saya hanya mau lihat teman-teman dari kabupaten lain. Nanti baru saya kasih kesempatan untuk Kabupaten Manokwari menyampaikan kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat yang sudah dilakukan. Maaf, karena kebetulan Manokwari ini ada di depan kita, Provinsi Papua Barat. Jadi mereka sering kita lihat kunjungi. Dan saya sendiri
ikut lihat bahwa ada kegiatan bimbel yang dilaksanakan secara kontinu di sana. Kemudian saya ikut terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang sering dilaksanakan di sana. Saya ikut melihat kegiatan kunjungan-kunjungan ke kampung-kampung. Jadi manubari sengaja saya pending untuk saya meminta beliau untuk nanti menyampaikan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan seperti itu. Sehingga kakak-kakak bisa termotivasi dari apa yang sudah dilakukan. Oke, pelibatan masyarakat tadi salah satunya sudah kegiatan sosialisasi untuk ibu yang ada di pemanfaatan ibu yang ada di perpustakaan Kabupaten Teluk Bintuni, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan sesuai praktik baik yang kakak bisa ambil, tiru, modifikasi dan terapkan di perpustakaan kakak sekalian untuk bagaimana caranya melakukan kegiatan pelibatan masyarakat dengan memanfaatkan sarana-sarana yang ada di perpustakaan. Coba cari yang advokasi, langsung ke advokasi. Oke, ini kegiatan advokasi. Kebutuhannya komputer, sasarannya kepala desa. Mau diadvokasinya ke kepala desa. Bagaimana melakukannya? Dia melakukan konfirmasi tentang bantuan yang akan diberikan kepada perpustakaan desa bulan Juli. Hari ini, kemarin itu lewat SAM, kami provinsi sudah diadvokasi oleh kepala dinasnya, minta untuk bantuan, memberikan bantuan sarana-prasarana perpustakaan. Hari ini kakak-kakak hadir di sini bagian dari advokasi itu. Diberikan pembekalan untuk bagaimana memanfaatkan bantuan sarana-prasarana perpustakaan itu. Sehingga kembali sudah bisa diterapkan. Jadi ini bentuk cara melakukan advokasi untuk mendapatkan komputer. Kemudian mitra dengan NGO Save the Children, kemudian bagaimana dia melakukan mengajak kerjasama untuk membuat kelas ramah anak di perpustakaan desa. Bisa ya kakak-kakak advokasi. Ini butuh apa ya yang tadi saya bilang, harus bisa tahan malu, harus bisa muka tebal, coba bisa menempatkan diri untuk bagaimana melakukan jual jasa atau jual, kita bilang apa ya, kalau jual terlalu ekstrim. Kita bisa menyampaikan kebutuhan perpustakaan kita dengan cara mempengaruhi mereka lewat dan tadi bisa lewat video, bisa lewat data, bisa lewat foto, bisa juga lewat cerita, untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang masih kurang-kurang di perpustakaan kita. Jadi advokasi untuk kegiatan itu nih, kurang gedung yang mumpuni, advokasi ke kampus supaya kampus bisa bantu siapkan ruangan untuk kegiatan sosialisasi. Butuh narasumber untuk bisa membantu mengembangkan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pengelola perpustakaan. Bisa juga advokasi untuk mendapatkan anggaran untuk pengembangan perpustakaannya. Jadi advokasi itu bisa bentuk jasa, bisa juga bentuk barang, bisa juga bentuk uang. Seperti itu. Selama itu tidak menyalahi aturan yang ditetapkan, itu boleh-boleh saja. Jangan sampai gara-gara butuh anggaran terus kita paksa orang, jangan. Kita pintar-pintar melihat kondisi. Kalau dia mau bantu silakan, kalau tidak, tidak. Nah, kalau mau bantu berarti itu yang kakak-kakak masuk kategori advokasi berhasil. Pergi menghadap tapi tidak ada respon, tidak masuk advokasi kan. Yang ada respon. Oke, lanjut ke publikasi terus. Nah, promosi lewat media sosial, kegiatannya promosi seluruh masyarakat khusus di Kabupaten Sorong, waktunya Januari sampai Desember, tempat medianya pakai Facebook dan Instagram. Sumber pendananya saya pikir tidak perlu anggaran kalau untuk promosi, kalau sebenarnya lewat media sosial. Penanggung jawabnya nama pengelola perpustakaan. Kemudian lewat website, promosinya di website seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Sorong. Sumber pendananya dari dinas, karena ini pakai website, pasti admin pengelolanya, di pengelola website berikan honor untuk rutin menyampaikan promosi-promosi informasi atau profil perpustakaannya di website daerah. Kemudian pakai Pocadi,
seluruh masyarakat khusus lagi sasarannya tempatnya alun-alun Kabupaten Sorong, sumber pendananya perpustakaan dinas. Nah, berarti ini mereka punya pojok baca digital dan mereka akan menyampaikan dalam bentuk iklan layanan atau pamflet atau lewat papan informasi resmi seperti itu untuk pemanfaatan pojok baca digital yang ada di alun-alun Kota Sorong, Kabupaten Sorong. Seperti itu kan, pada prinsipnya promosi kalau dia lewat media sosial tidak ada biaya, tapi kalau lewat spanduk, brosur itu pasti butuh karena harus ada biaya cetak. Nah, ingat kata-kata promosi juga bisa kita lakukan ketika kita ada pertemuan-pertemuan resmi. Misalnya penyampaian informasi di masjid, di gereja, itu bagian dari promosi. Jadi sepanjang penyampaian informasi tentang apa yang mau kita laksanakan itu promosi. Seperti itu. Oke, paham nggak kakak? Tapi itu di sana kemarin sudah ada materi tentang penggunaan media sosial sebagai media promosi kan? Sudah tahu? Apa yang menduduki peringkat pertama? Media sosial apa? WhatsApp. Keluarganya kan tidak ada kakak? Tidak kan? Hanya kuota ya? Iya, tapi di kantor ada wifi kan? Rata-rata semua kabupaten kominfo fasilitasi wifi gratis kan? Nah, tidak ada biaya, tapi kita bisa jadikan itu sebagai ajang untuk mempromosikan, media untuk mempromosikan. Ada website daerah. Hampir semua pencari informasi biasanya kunjungi pertama itu website daerah kakak. Sebelum mereka datang ke kita sudah tempat website ini dulu dikunjungi. Jangan sampai perpustakaan daerah tidak punya media di sana. Harus ada profil perpustakaan daerah di sana. Karena apa? Kita ada punya jejaring kerjasama kakak yang harusnya bisa memanfaatkan website daerah untuk menjadi wadah untuk membangun jejaring kerjasama. Misalnya ada vendor-vendor besar di luar daerah sana, di luar Indonesia sana yang care dengan literasi, dia mau memberikan bantuan ke perpustakaan yang ada di Papua Barat, dia harus kunjungi website dulu untuk melihat potensi yang ada. Dia harus lihat profil daerah dulu, dia harus lihat profil dinas dulu, dia harus lihat profil perpustakaan dulu, baru dia akan bisa. Ini website resmi yang mendunia. Di bawahnya baru media sosial. Oke, manfaatkan ini untuk mempromosikan semua aktivitas kita. Oke, mungkin itu paling terakhir setelah matik service. Oke, kakak saya pikir kita tidak perlu diskusi lagi karena kakak sudah cukup paham. Semua pada angguk-angguk. Apa karena sudah ngantuk atau sudah bosan? Iya, identifikasi tantangan yang dihadapi perpustakaan Anda dalam melayani masyarakat, kemudian ceritakan rencana atau ide yang bisa menjawab tantangan tersebut. Itu akan jadi dampak, tapi ceritakannya di dalam rencana kerja, kemudian pastikan dilaksanakan, baru bisa ada dampak. Oke, jadi tadi peningkatan layanan, buat program, laksanakan, pelibatan masyarakat laksanakan, advokasi laksanakan, publikasikan dia, baru bisa ada dampak ketika publikasi itu mempengaruhi orang. Oke, sip, lanjut. Terima kasih. Lanjutannya, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, kalau tidak kita Oke, sedikit saja tentang kalau untuk materi TPB sudah selesai, tapi saya mau evaluasi. Kita punya IPLN dengan tingkat kegemaran membaca. Ini dampak kakak. Maaf, indikator 2 ini dampak perpustakaan di daerah masing-masing. Kita punya provinsi itu sudah umur berapa ya? 20 lebih. Kabupaten sudah umur berapa? Bintuni umur berapa? Kabupaten Teluk Bintuni 22. Dinas berdiri sejak terbentuknya kabupaten 2017. Saudara sudah umur 8 tahun, sudah anak remaja. Layanan sudah berdiri seberapa tahun? Gedung layanan perpustakaan 2017 sudah ada. Oke, sekarang 2026. Mari kita lihat, kita punya indikator kinerja kunci daerah
dan indikator kinerja utama dinas. Maaf kakak semua, karena kebetulan kakak datang mewakili dinas, saya terpaksa buka materi ini. Kalau tadinya hanya perpustakaan kampung mungkin tidak terlalu efek, tapi ini kita punya capaian kinerja yang mau saya lihat sama-sama supaya kita bertanggung jawab untuk sisa waktu 6 hari dari bulan Oktober lalu ini sudah diedarkan sampai dengan bulan ini. Permisi Kak, boleh Pak. Saya sambil duduk bisa depan sana. Di sini bisa terlihat atau dapat lihat saya atau cukup dengar suara saya dan lihat saya, lihat layar baru dengar suara. Kita mulai dari sebentar lagi berjalan-jalan. Oke, kita punya tampilan dashboard kajian indeks pembangunan literasi masyarakat pada 14 November 2025 jam 8.09 pagi. Update-nya, update data terakhir Provinsi Papua Barat. Rangkuman total data presentasi berdasarkan jenis perpustakaan. Kakak-kakak maaf, baru 23 dari total perpustakaan yang masuk. Perpustakaan sekolahnya 86%, paling banyak. Perpustakaan khususnya 8,70, perpustakaan umum 4,35. Fakfa Manokwari Teluk Wandana. Ya, ini kakak tampilkan, baru kita sama-sama diskusi. Terjadi karena apa? Tidak semua bisa menginput dengan link. Makanya kita pakai kuesioner tercetak. Oke, kuesioner tercetak itu nanti akan terlihat ketika Perpusnas admin pusat input. Jadi kita sabar-sabar di bagian ini. Tapi harapan saya sebenarnya 7 perpustakaan kabupaten harus sudah isi supaya perpustakaan umum ini isi. Ini harapannya sebenarnya sudah ada perpustakaan umum. Nah, harapannya perpustakaan umum di 7 kabupaten 1 provinsi sudah harus isi ini. Di sana baru 1 saja. Terus yang 7 lagi. Berarti kakak belum input kalau perpustakaan daerah. Bintuni sudah input ke aplikasi link perpustakaan kabupaten Teluk Bintuni. Kenapa kakak belum? Kemarin kan kakak yang pesan mulai dari perpustakaan daerah masing-masing. Kayak mana? Tidak ada perpanjangan. 30. Tanggal 20 November. 30 November. Atau kali berapa sih? Karena kayak mana sudah. Tipsnya begini, kalau kakak punya email sudah dipakai, kakak minta staff di dalam yang belum pengelola perpustakaan yang belum pakai link apa untuk mengisi. Ada berbasis ini ya, jadi harus pakai email kan, link. Satu link untuk 1 perpustakaan. Iya. Jadi kalau kakak punya sudah pakai, minta teman staf yang lain atau pengelola yang lain untuk bantu menginput. Nah, ini terjadi ada pembobolan kakak-kakak seperti ini. SMK Negeri Tandia saja sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kenapa? Karena akses linknya berulang-ulang. Tapi tidak apa-apa, kemarin kakak Alfa dengan tim kajian sudah datang, mereka sudah bilang bahwa nanti yang masih mereka nyambi dan koordinasi full ini kakak. Terlihat dari sana. Ini yang kosong-kosong ini nanti dihapus. Ini link pendukung.
Link bukti dukung ini sebenarnya opsional sih kakak, tapi pengaruh juga. Karena membuktikan bahwa betul-betul kita punya diseminasi tenaga itu dibuktikan dengan foto struktur pengurus. Betul kan ya? Atau SK pengelola. Kemudian diseminasi pelayanan, berapa banyak layanan yang kita adakan di sana? Sirkulasi, referensi, apalagi pelayanan keliling. Saya bukan pengelola perpustakaan, jadi saya tidak terlalu paham bentuk-bentuk layanan yang ada. Iya kan? Ada sirkulasi, kemudian referensi, apalagi kartu anggota, internet, atau TK, kemudian silang layang, layanan keliling, banyak kan pendampingan informasi, penelusuran informasi ya, itu kan bentuk-bentuk layanan yang ada di perpustakaan daerah. Kemudian dimensi penyelenggaraan, jam berapa lamanya buka perpustakaan, kan dengan bukti-bukti itu semua akan koleksi. Yang ada kalau sebenarnya pakai ini slide kan bisa tangkap layar sebagai bukti. Di ini slide itu bisa lihat pengunjung, bisa lihat jumlah koleksi tercetak, bisa lihat koleksi digital, berapa banyak buku yang dipinjam, ya kan? Dari aplikasi itu kan sudah bisa menjawab semua permintaan data ini. Jadi cukup dengan tangkap layar dari itu sudah bisa jadi bukti dukung. Tinggal didukung lagi dengan foto ruangan, foto kebijakan kalau sebenarnya ada, peraturan tata tertib di perpustakaan, alur referensi, alur sirkulasi, itu saja. Minimal 5 foto di situ sudah cukup kakak. Tidak berat-berat sekali sebenarnya. Oke, jumlah data masuk per kabupaten, Kabupaten Fakfak 1, Kabupaten Manokwari 10, Teluk Bondama 12. Respon berdasarkan subjenis perpustakaan lainnya. Perpustakaan provinsi 1, perpustakaan SMK negeri maupun swasta 5, perpustakaan SMK. Ini tampilan provinsi karena kami provinsi inputnya ini. Kalau di kabupaten SD, SMP dan perpustakaan khusus. Rumah ibadah tidak termasuk untuk sementara. Jadi yang masuk perpustakaan khusus itu perpustakaan lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang bukan rumah ibadah. Berarti perpustakaan rumah sakit masuk, lapas masuk. Untuk di daerah. Per hari ini 14 November kakak, jam 9 pagi tadi ya terakhir. Iya, saya yakin bahwa seharusnya kakak di kabupaten itu bisa menginput sendiri perpustakaannya. Perpustakaan kabupaten di daerah 2. Iya, jadi harusnya di sini 7, tambah provinsi jadi 8 perpustakaan umum. Kalau tambah kampung-kampung lagi, berarti harusnya banyak. Kita lihat per kabupaten. Khusus ada ya, sekolah ada, umum ada. Desa, kabupaten, kecamatan, lainnya, KPD, oke. Ya, SLB yang ada di SD SMP, tidak SMP menjadi kewenangan provinsi. Sama SMP. TBM, rumah baca dan lainnya, SLBSD, oke.
45 perpustakaan dari versi inputan kabupaten. Fakfak 3, Kaimana 18, Manokwari 8, Bungan Arfak 4, Teluk Bintuni 4, Teluk Bondangan 8. Dari kategori perpustakaan SD, SMP, iya, perpustakaan umumnya 71% atau setara dengan 32. Kemudian perpustakaan sekolah 12, perpustakaan khusus 1, total 45 untuk keseluruhan perpustakaan di Provinsi Papua Barat hasil data inputan kabupaten. Saat ini kita punya jumlah perpustakaan setelah yang punya nomor perpustakaan itu 800 katakan. Berarti ini masih jauh. Nanti kita lihat lagi jumlah perpustakaan per data per kabupaten itu dia di admin pendataan wilayah untuk bisa melihat berapa banyak jumlah perpustakaan yang memiliki NPP. Sebaiknya yang punya NPP karena otomatis kalau dia punya NPP dia melakukan keseluruhan fungsi pelayanan. Koleksi mumpuni, ada petugas, jam buka, ada anggaran, dan ada fasilitas layanan informasi digital. Karena kalau yang belum punya kan kita belum tahu kondisi, ada yang hanya sekedar mendaftarkan karena ada kebutuhan, misalnya memenuhi kebutuhan akreditasi kalau perpustakaan sekolah, tapi kondisinya malah tidak ada sama sekali. Hanya gedung dan isinya, walaupun ada juga isinya belum sesuai standar nasional perpustakaan, maksudnya buku pelajaran semua, tidak ada buku-buku umum atau referensi lainnya. Ya kan? Makanya saran saya yang sudah punya NPP, karena itu jumlah perpustakaan yang masuk kategori ini sesuai SMP. Nah, tapi kalau menurut kakak-kakak mereka layak untuk masuk karena data NPP yang diusulkan berlarut-larut belum ada, bisa dimasukkan. Nanti baru kita masukkan dalam kolom keterangan dan di surat yang dari kita. Kita kan kirim file yang tercetak itu pakai surat, bukan hanya kirim dokumen Excelnya saja begitu, tidak, tapi ada surat yang menjelaskan kondisi data. Sudah ya kakak-kakak? Sampai sini kakak-kakak ada yang mau tanya? Ini yang tadi saya bilang ada koleksi-koleksi yang kosong dan terisi. Ini terisi 45 semua terisi. Berarti apresiasi. Ya, jadi yang dikhawatirkan itu begini kakak-kakak, nanti akan ada kekosongan dimensi, misalnya koleksi atau tidak tenaga. Karena tenaga ini ada pustakawan, ada tenaga teknis. Takutnya itu dia punya koleksi, tapi dia tidak punya yang lain-lain, gedung misalnya, tidak punya gedung layanan perpustakaan, atau tidak ada jam operasional yang buka. Itu yang dikhawatirkan. Makanya mendingan kita main di titik aman saja, perpustakaan yang memiliki NPP, dan jumlahnya ada 800. Maka 800 ini coba kita bagi per kabupaten, nanti akan ketahuan di setiap kabupaten berapa perpustakaan yang sudah punya NPP. Misalnya Kabupaten Papua, jumlah perpustakaannya semua ada 84, semua 84 itu punya NPP, berarti semua itu harus didata ya NPP. Kalau saat ini Teluk Bintuni punya 28,
Dan dari 28 itu hanya 20 yang punya MPP, yang mendingan 20 saja yang diinput. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan ketika mereka evaluasi, sampaikan saja bahwa yang 8 itu kondisinya gedung ada tapi tidak ada kegiatan aktivitas perpustakaan di dalam. Jadi kita melaporkan. Karena rata-rata perpustakaan sekolah itu yang terjadi, mereka karena mau kejar akreditasi sekolah, mereka sampaikan bahwa mereka punya perpustakaan. Gitu. Perpustakaan sekolah rumah Oke. Kalau begitu nih ya. Tapi sebagian besar, kemudian yang menjadi pertanyaan kenapa sampai mereka bisa masuk terakses itu. Sedangkan mereka sebagian besar belum menghubungi admin kabupaten. Kita cek juga di data user itu, belum ada aktivitas sama sekali. Kabupaten Teluk Bintuni, ya baik ya Pak. Kabupaten Teluk Bintuni ada 10. 4 untuk perpustakaan, berarti ada double juga ya Pak. Akan terbaca 4 untuk perpustakaan umum kabupaten sudah terisi. Ada kekosongan Pak, 00000. Ini Teluk Bintuni. Ini yang sudah pernah pakai. Sudah pernah kadang ada yang coba untuk masuk link tapi tidak isi sampai selesai. Bisa sekarang kalau Bapak Windows salah satu akses masuk dan isi kalau punya data penuh. Makanya untuk aman itu kita isi dulu kuesioner, baru kita pindahkan ke dalam link, input ke link. Nah itu untuk perpustakaan di luar perpustakaan kabupaten, perpustakaan daerah. Kalau perpustakaan daerah baiknya langsung input ke link. Iya. Saran saya sebaiknya dengan segera Pak ya. Ini ada pendobolan perpustakaan kabupaten, makanya tadi terjawab perpustakaan umum ada 4 karena ada pendobolan. Ini perpustakaan umum lagi, kabupaten lagi, perpustakaan umum lagi, perpustakaan umum lagi. Dan ini isinya jenisnya perpustakaan kabupaten. Kalau di sini umum bisa, tapi harusnya di sini kabupaten, kampung atau taman baca masyarakat. Dan dimensi keterisian koleksi kosong, tenaga kosong, layanan kosong, penyelenggaraan kosong dan buku juga kosong. Perpustakaan sekolahnya 60%, 60%, perpustakaan umumnya 40%. Mari kita lihat yang kosong-kosong ini Kak. Rata-rata kekosongan itu di bukti dukung. Kalau seandainya bisa input langsung, itu sudah langsung terlihat di sini. Oke. Tadi harusnya 7 kabupaten semua sudah harus bisa input langsung ke link. Ada yang berani hari ini juga sudah input. Pegunungan Nampak sudah bisa input ini, sudah punya koleksi. Sudah ada buku di dinas. Kabupaten Pegunungan Nampak sudah ada gedung layanan perpustakaan. Oh ada layanan, sudah ada koleksi di dalam. Berarti input yang sekolah SD, SMP, SMA, SD, SMP, ya sama perpustakaan kampung dan taman baca masyarakat. Nanti kita menjelaskan dalam bentuk surat resmi untuk menyampaikan kondisi perpustakaan. Terjawabnya untuk Kabupaten Pegunungan, tapi harus memastikan SD, SMP, SMA, SD, SMP-nya terdiri. Nah kalau SMA saya minta tolong titip. Ya kalau kakak mau input langsung ke link, silakan isi kuesioner, baru kirim kuesioner ke saya, ada bisa. Begitu juga untuk kakak di kabupaten lain, kakaknya minta tolong untuk SMA bantu di data. Ya kirim link, kalau tidak kirim link, kakak mau kirim kuesioner, baru nanti foto kuesioner kirim ke saya atau bantu input langsung ke Excel. Pakai Excel yang uji coba tahap 2 untuk pakai isi. Nanti pegang bisa minta dari sekali. Oke.
Baik, mungkin nanti kita lihat ini dulu sudah untuk PLN sudah kita ke TGM lagi data per 14 November isi Papua Barat. Oke, 391 per kabupaten 400 responden, kita baru 391, 400 sudah untuk menjawab kebutuhan satu kabupaten juga belum. Kalau di total 7 kali 400 kurang lebih 2000 lebih harus data masuk. Kita masih jauh per tanggal hari ini 14. Ayo kakak semangat. Belum, harusnya 2000. Iya. Ini jauh, 400 saja belum. Kurang 8 berapa 9 digit lagi baru 400. Kalau 400 itu baru mewakili satu kabupaten. Yang kayak mana tadi? Nah, melihat ya, penyumbang tertinggi. Kan kelihatan kayak mana 142. Papua 64, Kaimana 142 responden, Manokwari 47, Manokwari Selatan 1, Pegunungan Arfak 11, Teluk Bintuni 76, Teluk Mondama 50. Papua kalau 142, ayo cari kurang lebih 360 lagi kata cukup. Itu 400 itu minimal ya kakak, ada batas berarti maksimal diharapkan lebih dari 400. 400 itu untuk main aman. Maksudnya Perpusnas membatasi di 400 untuk kita jangan kurang dari 400. Kalau 400 kita punya angka di bawah, tingkat kegemaran membacanya di bawah standar nasional. Kalau 400 di atas berarti kita minimal setara dengan, kalau 400 setara dengan standar Perpusnas. Tapi kalau lebih dari 400 berarti kita di atas, berarti melampaui target. Harapan kita kan kita melampaui target. Papua Barat targetnya berapa? 6. ITKM kita 64 sekian. Jadi dia sedikit di bawah standar nasional yang 70. Maaf kalau kakak, ini indikator kinerja kunci untuk LPPD, laporan pertanggungjawaban penyelenggara daerah, dan indikator kinerja utama untuk dinas kita. Ini kita punya target capaian output kita. Indeks pembangunan literasi masyarakat. Di PLN kita punya tingkat kegemaran membaca salah satu indikator yang harus kita penuhi. Kita kerja selama 5 periode, kalau ini tidak tercapai target resta kita gagal. Ini kita kerja dalam 1 tahun, kalau tidak tercapai target kerja kita gagal. Betul kan tidak? Untuk apa minta anggaran besar-besar kalau kita tidak mencicil ini? IPLN bicara layanan yang mumpuni, pemanfaatan perpustakaan. Kalau tingkat kegemaran membaca, jumlah orang yang memanfaatkan perpustakaan, akan harus belajar tadi materi-materi pengantar tadi. Betul kan? Bagaimana melaksanakan strategi meningkatkan layanan, kemudian melibatkan masyarakat, kemudian advokasi untuk keberlanjutan. Itu menjawab ini kata-kata kalau kita melaksanakan strategi. Kalau di programnya dia bicara pemantauan, dia bicara evaluasi. Ini evaluasi kinerja daerah dan kinerja dinas. Ini dia punya SIM-nya, ini dia punya KPI-nya. Kalau kita bicara ke program TPB, di bawah lagi IKK dan IKU, ini IPLN dengan TGM. Bagaimana? Masih ada waktu sebelum tanggal 30, sanggup kan? Kalau metode kirim link tidak mampan, tidak bisa, dampingi. Saya pikir kalau pasti punya tips-tipsnya kan? Sampaikan ke kepala daerah buat edaran resmi, diumumkan, dikirimkan ke semua OPD, semua aparatur sipil negara wajib mengikut. Bisa terjawab kan? Data sudah jumlah pegawai negeri yang sekarang ada di kabupaten masing-masing berapa? Kita pindah dari pegawai negeri, internal kita di dinas dulu. Kalau saat ini kami di provinsi ada kurang lebih 55 pegawai. Kalau itu 55 ini semua isi di PLN sudah terisi 55. Berarti masih kurang berapa lagi dari 400. Begitu kakak. Kita sama-sama kejar 2000 sekian ini, 2800. Dengan masing-masing daerah sumbang 400 untuk isi tingkat kegemaran membaca. Dari lingkungan kita dinas, mulai dari pimpinan sampai dengan bawahan, pegawai negeri sampai dengan honorer di sini.
Pindah lagi ke kabupaten, seluruh orang yang ada di kabupaten isi, POPD isi, pejabat-pejabat di sekretariat daerah isi. Pindah ke sekolah, guru-guru isi, anak murid dengan umur 15 tahun isi, berarti sekolah. Pengelola perpustakaannya berapa orang, misalnya ada 5 orang di perpustakaan. Pindah lagi guru-guru, wali kelas bidang studi, sudah berapa banyak. Murid yang umur 15 tahun ke atas sudah berapa banyak. Tinggal bagaimana kalau strategi saja untuk mengedarkan ini, Yusenara atau ini. Pindah lagi ke TNI Polri, minta Kapolres untuk edarkan, minta Dandim untuk edarkan, minta Kapolres untuk edarkan, Babinsa untuk edarkan. Pasti bisa. Kalau coba lakukan advokasi pendekatan untuk minta keterlibatan mereka langsung. Kalau ada pertanyaan, apa dampaknya untuk kita, manfaatnya untuk kita, kasih bangga dia. Anda termasuk salah satu penyumbang. Anda termasuk responden yang masyarakat yang sadar akan pentingnya data. Seperti itu. Kalau mau lebih ekstrim lagi, data yang kakak hari ini kasih tahu untuk kita ikut mempengaruhi kebijakan untuk perpustakaan, untuk kita tidak ada kemaran membaca. Gitu. Upaya ini kami bangun untuk melihat kekurangan-kekurangan kita untuk mendapatkan kebijakan pemangku kepentingan untuk care dengan isu ini. Karena apa? Mohon maaf, kita hari ini mau bicara Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif. Kalau tidak dimulai dengan indeks pembangunan literasi yang baik, tingkat kegemaran membaca yang baik, nonsense. Mulai dari kita untuk Papua cerdas. Caranya itu kita mengukur. Ada pertanyaan lagi, apakah semua lewat buku informasi itu? Karena kalau lakukan pendampingan bisa bawa mereka dengan tanya, biasa baca berita online kan tidak? Informasi-informasi berkaitan dengan berita-berita resmi. Kalau dia bilang iya, masuk kategori. Karena dia akses internet untuk mendapatkan informasi. Biasa dia nonton tutorial-tutorial untuk dia, misalnya saya mau belajar komputer, saya nonton lewat video tutorial, itu masuk kategori. Dalam satu hari dia baca berita berapa banyak, itu masuk kategori informasi. Walaupun di instrumen dia tanya buku, tapi bisa antar dia ke sana. Karena kemampuan mengakses informasi itu merupakan bagian dari tingkat kegemaran membaca. Oke, kakak dong sampai di sini ada yang mau tanya. Sebelum saya minta kita punya kesepakatan bersama untuk mendukung 391 untuk jadi 2000. PIC semua dikasih operasional nanti kan di akhir masa penjemputan. Harusnya bisa mempertanggungjawabkan. Di sini yang jadi PIC kajian perpustakaan siapa-siapa? Kakak Joko? Kakak Cici? Pegunungan Arfah Syariah, ada Syariah, ya. Kabupaten Manokwari ada Yohan Arifasi, Kabupaten Teluk Utama Arifia, Kabupaten Teluk ini Bu Yuli, Kabupaten Manokwari Fakfa Pak Hari. Saya tahu betul karena saya baca SK-nya. Atau saya kasih tunjuk SK lagi, supaya kakak pulang langsung tidak lanjut. Langsung pemain utama, pemeran utamanya langsung ini. Oke, kakak begitu. Kalau tidak ada pertanyaan untuk bagian ini berarti saya butuh komitmen saja.
komponen pertanyaan, bobot pertanyaan yang ada di TKM dengan di IPLN justru lebih rumit IPLN kakak. Karena IPLN itu betul data yang betul real, jumlah koleksi, iya kan? Koleksi. Oke, jadi begini kakak, isi apa adanya. Karena apa? Data ini real untuk tadi kita mendapatkan perhatian untuk kelemahan kekurangan kita di mana. Karena IPLM ini tidak hanya hasilnya saja, tapi mereka tak melihat bahwa oh iya kita kekurangan di tenaga pengelola, pustakawannya minim, kurang. Berarti kebijakannya apa? Pemerintah daerah akan mengambil kebijakan untuk pengadaan tenaga pengelola perpustakaan, pustakawan seperti itu. Kurang koleksi, kebijakannya apa? Pengadaan koleksi melalui program pengadaan sarana prasarana, pengadaan koleksi. Nah, kalau tingkat kegemaran membaca, berarti perbanyak kegiatan sosialisasi, kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan, sehingga rencana-rencana kakak ini terjawab karena kondisi yang real. Masyarakat mau punya tingkat kegemaran membaca bagus, tapi koleksi tidak mumpuni. Koleksi-koleksi yang ada tadi kakak Akmal bilang terlalu berat. Masa anak-anak umur 5 tahun kita paksa untuk baca novel, ya kan kakak? Nah rata-rata bantuan dari luar kan banyak begitu. Tapi bagaimana kalau bahan bacaan bermutu, tingkatannya sesuai umur, anak-anak di pedalaman bisa lebih cepat tangkap dari bahan bacaan itu. Nah, kita butuh itu lagi untuk daerah-daerah yang belum punya. Makanya ada atau tidak ada, akan kasih masuk TKM ini untuk orang isi. Yang isi sesuai kondisi. Saya tidak bisa baca karena di rumah tidak ada buku. Jarak saya ke perpustakaan jauh. Itu kan ada beberapa pertanyaan itu. Berapa jarak rumah Anda ke perpustakaan umum terdekat? Itu berarti daerah di sekitar situ butuh perpustakaan. Jadi IPLN dan TKM ini komponen yang indikator yang ikut mempengaruhi kebijakan, pengambil kebijakan daerah. Jadi isi saja apa adanya. Oke? Ada lagi? Intinya jangan sampai tidak isi. Sekarang ini umpamanya jumlah masyarakat umur 15 sampai 57 tahun yang ada di Kabupaten Cirebon itu nih sekian ribu. Lebih dari 4.000, lebih dari 400. Iya tuh, berarti 400 ini mungkin satu kampung saja gampang. Kalau satu kabupaten isi seribu, wow. Pakai surat-surat edaran yang ada di link itu untuk Oke, katakan panitia sudah baik waktu. Terima kasih kakak. Saya pikir kalau sebenarnya ada pertanyaan kita kan sudah punya grup. Nanti tinggal diskusi di situ saja. Untuk kita mumpung masih ada waktu untuk kita bisa isi dua kajian ini. Dua kajian ini saling mempengaruhi, beda dengan itu saling mempengaruhi. Oke. Ini nanti bisa kita lihat di tahun 2026 ya untuk data SPDN dan TKM 2025. Siap, terima kasih dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusi di grup resmi. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kurang-kurang kata atau salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Kata shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, iya.